Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun nafsu minha hizzaha fi wujudil farhi wal qabdu la hizza lin nafsi fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu utawi kajembaran atau kekayaan atau sugih. Al-bastu utawi kajembaran rezeki atau sugih iku takhudu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku takhudu ngalap opo an nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu oleh ngalap mau minha saking paset. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalap idzaha ing bagiane nafsu. Ngalap idzaha ing bagiane nafsu oleh ngalap kue biwujudil farhi kelawan wujude bunga paset atau kejembaran rezeki atau kekayaan atau kemudahan urusan dunia dalam hidup itu membuat nafsu akan mudah mengambil bagiannya dengan cara ikut merasakan kesenangan. Jadi nafsu kita ini akan merasa senang, akan ikut andil bagian apabila kita ini diberikan kemudahan dalam hidup. Nafsunya melu senang. Ya, kalau kita hidupnya enak, nafsunya ikut senang. Emang jatahnya nafsu kayak gitu bagiannya. Ya, senang-senang. Jadi kalau kita ini hidup enak, nafsunya ikut senang. Ya, ikut senang. Merasa telah mengambil bagiannya, merasa telah mendapatkan jatahnya. Itu nafsu. Wal qabdu utawi qabd susah, kemiskinan. Wal qabdu utawi melarat atau kemiskinan iku lahidha ora ono bagian iku maujudun majud li nafsi kanggone nafas fi dalam qabd. Ya. Sementara dalam keadaan miskin, dalam keadaan hidup banyak kekurangan, serba susah, itu bagi nafsu itu tidak ada jatah. Jadi karena nafsu itu tidak punya jatah, maka nafsu ini tidak punya peranan, ya, tidak bisa bersenang-senang dan tidak memiliki banyak peran untuk mengatur kita. Itu kalau kita hidupnya dalam serba kekurangan. Nafsu orang bisa senang, dan nafsu itu tidak bisa banyak-banyak mengatur kita, mengendalikan kita, nggak bisa terlalu ikut campur. Fi hadza ikut tetap ing dalam kauluh pangandikan musannif. Fi hadza ikut tetap ing dalam kauluh, yakni pangandikan musannif. Isyaratun utawi ono isyarat lima maring perkara sile mata qudama kang wis dingin apa ma sile mata qudama kang wis dingin apa ma bayani mata qudama min anna murangatal adabi teman satuhune saking teman satuhune ngrekso adab. Saking teman satune ngerekso adab. Kapan oleh ngerekso adab fil basti ing dalam kajembaran. Fil basti ing dalam kajembaran iku minal amri setengah saking perkara sifate amr al-aziri kang angel banget. Jadi perkataan musannif pada kalimat sebelumnya ini berupa al-bastu ta'khudun nafsu minha idzaha fi wujudil farhi wal qabdu la idza lin nafsi fihi. Itu memberikan isyarat
Isyarat berupa apa? Bahwasanya menjaga, memelihara adab, kesopanan saat hidup kita senang, saat hidup kita dalam kecukupan, itu merupakan sesuatu yang sulit sekali, ya, sulit sekali. Orang kalau hidupnya jaya, berlaku adab asor juga sulit. Mungkin ada yang bisa, tapi sulit, ya, sulit. Nah, iya kalimatnya sombong, ya, ya, iya, baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama makhluk, ya, sesama manusia. Jadi mungkin ada yang bisa tapi sulit. Jadi minal amri al asir, sulit sekali. Enggak sekedar sulit tapi sulit sekali. Ya, beda kalau orang-orang yang istilahnya non sewu, orang-orang seperti saya ini. Istilahnya masuk kategori miskin. Mau sombong juga susah. Mau sombong susah. Iya, mau sombong susah karena mau sombong susah ya udah. Akhirnya lawan katanya sombong, itu mau nggak mau kan kayak gitu ya, mau nggak mau jangan sombong karena mau sombong nggak bisa. Ya, jadi itu hikmah di balik kemiskinan. Ini pandangan para tokoh sufi. Ya kalau nggak paham tentang ini ya kita mungkin akan merasa kecil hati bila hidup dalam kemiskinan atau hidup dalam kekurangan, kepingin ini belum keturutan, kepingin ini belum keturutan, mungkin akan kecil hati. Tapi kalau kita paham ini, insya Allah paling enggak bisa buat mengobati, bisa menjadi pelipur atas segala kekurangan kita selama ini. Begitu, ini fungsinya ngaji Mas Abi ya. Jadi tahu ada obatnya, oh begini toh. Jadi dibalik kemiskinan kita atau kekurangan kita ada cita-cita belum tersampai, ini hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falidha mangko krona arae iki mura'atal adab fil basti minal ambil azir kana ono apa sya'an. Kana ono apa sya'an titik telu. Cara saya menandainya kalau sya'an itu titik telu. Karena ono pasaan ono iku layakifu ora bisa netepi, layakifu ora bisa netepi. Kapan eleh ora bisa netepi pangilengko inda hudutil adabi, ora bisa netepi inda hudutil adabi nalikane piro-piro batasane adab fi dalam paset, fi dalam paset sopo sing ora bisa netepi illal qalilu kejaba wong kang sithik banget. Jadi pada saat orang itu hidup dalam kecukupan, maka sulit sekali bisa menjalani atau memenuhi batas-batas adab tentang kesopanan, baik sopan santun terhadap sesama makhluk ataupun sopan santun terhadap Tuhannya. Ya, sulit sekali. Memang ada illal qalilu, kecuali sedikit sekali. Ada yang bisa ya sedikit orang serba kaya, apa saja punya, jabatan juga tinggi, ya status sosialnya di tengah-tengah masyarakat juga enggak tanggung-tanggung, tapi dia memiliki jiwa yang sangat rendah hati, ya, itu ada, tapi sedikit sekali. Bi khilafil qabdi bitane kelawan kemelaratan atau kemiskinan. Bi khilafil qabdi bitane kelawan kemiskinan iku faka'annahu maqaqaya bi khilafil qabdi bitane kelawan kemiskinan titik. Bi khilafil qabdi bitane kelawan kemiskinan. Ya. Faka'annahu maqaqaya temen sadune musannif iku yaqulu ngendika sapa musannif. Ngendikane inna makana kadzalika. Inna makana aing bastina mengkono-mengkono baset iku kadzalika kaya mengkono-mengkono layakifu. Jadi seolah-olah penyusun kitab tadi kan memberikan syarat, seolah-olah penyusun kitab akan mengatakan rasanya tidak mungkin, inna makana kadzalik, rasanya tidak mungkin
seseorang hidup dalam kecukupan, dalam penuh kecukupan lah, itu bisa memenuhi apa yang jadi batasan-batasan tentang ada. Rasanya hampir nggak ada. Apa alasannya? Li'anan nafsa kurang tamassatu ni nafas. Li'anan nafsa kurang tamassatu ni nafsu ikut ta'khudhu ngalap sopo nafsu. Li'anan nafsa kurang tamassatu ni nafas ikut ta'khudhu ngalap sopo nafsu ngalap minhu sangking baset ngalap idhoha ing bagiane nafas. Mengapa orang yang hidupnya dalam kecukupan itu sulit sekali untuk memenuhi tentang batasan-batasan tentang adab? Alasannya karena nafsu itu akan mengambil bagiannya saat orang itu dalam kecukupan, bisa menikmati senang-senang. Wa min sya'nin nafsi lan iku setengah saking keadaane nafsu. Wa min sya'nin nafsi lan iku setengah saking keadaan nafsu idza wajadat arikalane nemu sapa nafsu gitu. Namu hidzoha ing bagane nafsu al khuflatu utawi lali. Sebagian dari perilaku ya, wataknya nafsu, karakternya nafsu ya, sebagian adalah ketika ia menemukan apa yang menjadi bagiannya ya, bisa merasakan apa yang menjadi jatahnya, maka dia akan lalai. Itu model nafsu kayak gitu ya, bisa senang maka akan lalai kepada Allah. Wa nisyanul huquqi lan lali maring piro-piro hak, menjadi hak-haknya Allah, apa yang jadi hak-haknya orang lain bisa lupa ya, bisa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'walan ngaku-ngaku bi oleh ngaku-ngaku kue bi izhari maklawan lahirake perkara. Wada'walan ngaku-ngaku bi izhari maklawan lahirake perkara sire mangindah kang ono ing sandinge nafsu. Dan sebagian dari keadaan atau wataknya nafsu itu ketika menemukan bagiannya selain lalai kepada Allah dan juga sering lupa dengan hak-haknya Allah serta hak-hak orang lain, sering menyerobot hak-haknya orang lain ya, dan ngerasa memiliki suatu kekuatan, nggak peduli ya. Contoh aja di jalan, ya di jalan aja ngerasa memiliki kekuatan ya wis, pokoknya orang lain minggir kan kayak gitu ya, itu satu contoh ya. Wanisyanul haq hukum, lupa dengan hak-hak orang lain. Jadi semua ngerasa punya dewek. Selain itu juga mengaku-ngaku ya, banyak melontarkan kalimat aku, punyaku, karena aku, dengan cara apa? Dengan cara melahirkan atau menampakkan apa-apa yang ada pada dirinya. Contohnya baini ma indah minal ulumi, nyatani piro-piro ilmu ya, akan melampakkan, akan melahirkan, akan memperlihatkan tentang keadaan pengetahuannya. Saya keluaran ini gelarnya ini dan seterusnya, pokoknya memperlihatkan tentang keadaan dirinya yang berkaitan dengan ilmu. Wal fuhumi lan nyatane faham, itu juga tentang akan mengaku-ngaku atau menampakkan tentang kecerdasannya, tentang kepahamannya. Nilai saya sekian ya, kayak gitu, ranking sekian. Wal ahwali lan piro-piro tingkah juga
akan mengaku tentang melampakkan, melahirkan, memperlihatkan tentang keadaan dirinya. Begini. Wal asrorilan piro-piro rahasia, dan akan menampakkan atau memperlihatkan tentang apa-apa yang menjadi ilmu sirnya, ya, apa-apa yang menjadi rahasia. Watahaddusilan cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Watahaddusilan cerita-cerita bil khususiyati, kelawan kekhususan, bila khususiyatilah kelawan kekhususan, akan bercerita tentang keadaan dirinya merasa diperlakukan secara spesial, mengaku sebagai apalah. Watalazzuzilan enak-enakan binisbatil khwariki, kelawan nisbatake piro-piro binisbatil khwariki, kelawan nisbatake piro-piro perkara kang metu sangka ngadat. Binisbatil khwariki, kelawan nisbatake piro-piro perkara kang metu sangka ngadat, dan akan merasa enak, akan merasa nyaman dengan cara menisbatkan hal-hal yang keluar daripada adatnya. Jadi merasa tidak umumnya kebanyakan orang. Beda kalau aku beda dengan kebanyakan orang, akan merasa nyaman begitu. Karena mengapa merasa beda dengan kebanyakan orang? Karena memang merasa memiliki banyak kelebihan, ya, pendidikannya tinggi, kecerdasannya di atas rata-rata, dan sebagainya. Kekayaannya banyak, ya, jabatannya double. Nah di situ, ya, akan merasa lain daripada umumnya orang. Ini sebatil khawarij. Wal isyarati lan isyarat ilal karamati maring piro-piro kemuliaan. Wal isyarati lan isyarat ilal karamati maring piro-piro kemuliaan, dan akan memberikan isyarat tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya. Wa idrakil maqamati lan nemu piro-piro makom. Wa idrakil maqamati lan nemu piro-piro makom, dan akan memperlihatkan, ya, akan menampakkan tentang kedudukan makomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keadaan daripada nafsu, ketika nafsu menemukan atau melihat apa menjadi jatahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun utai saben-saben siji iku ngalah hasbi halihi, milang-milang ing atase keadaane kulun utai saben-saben siji iku ngalah hasbi halihi, milang-milang ing atase keadaane kulun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu dzalika utai mengkono wa kullu dzalika utawi mengkono al khuflatu wa nisyanul huquq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu dzalika utai mengkono khuflah, ya, ila akhirih. Wa kullu dzalika utawi mengkono khuflah ila akhirih iku munafin nafi'ake dalam ubudiyati maring sifat ngami bulo, jadi lalai kepada Allah serta lupa dengan hak-haknya Allah serta hak-haknya orang lain, itu akan menafikan, akan menghilangkan sifat-sifat seorang hamba atau sifat-sifat pengabdian. Jadi semua itu akan menafikan atau menghilangkan. Nah, sifatnya kebula ya orang kayak gue, ya, sifatnya kebula orang kelalen maring Gusti Allah.
sifat kawula iku mau ora kelalen maring hak-hak Gusti Allah. Sifat kawula iku mau ora kelalen maring hak-hake menungso liya. Jadi bila mana menungso iku mau lali karo Gusti Allah, lali karo hak-hake podo-podo menungso, ya berarti ya tidak memenuhi apa yang jadi sifat-sifatnya kawula. Fi khilafil qabdi bidani kelawan melarat atau kemiskinan atau kekurangan. Fi khilafil qabdi bidani kelawan melarat iku fa inna mangkataman sa'atune sa'an ikulah idza ora ono bagian iku mawjud fi linafsi kanggone nafas fihi dalam qabd, berbeda dengan halnya kemelaratan, karena sesungguhnya nafsu itu tidak memiliki jatah. Nafsu itu tidak bisa ikut ambil bagian, tidak bisa berperan di situ, ya. Mau bergaya bagaimana, ya? Kalau kita dalam keadaan hidup dalam keadaan kekurangan atau miskin, kita mau berlagak bagaimana, ya? Mau mengambil jatah dari sisi sombong nggak bisa, mau mengambil jatah dari sisi ria nggak bisa, mau ngambil jatah dari sisi ujubnya nggak bisa, mau ngambil jatah dari sisi apanya lagi, ya, nggak bisa. Nggak ada jatah buat nafsu. Istilahnya mau berlagak apa saja nafsu nggak bisa, sulit sekali, ya. Jadi inilah kelebihannya orang-orang yang hidupnya dalam kemiskinan atau kekurangan. Di situ nafsu akan sulit berlagak lah, istilahnya bahasa lainnya. Fala tatamalu kamangka ora ono. Fala tatamalu kamangka ora ono milik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangka sebabe ora ono milik. Kosit. Fala tatamalu kamangka sebabe ora miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tatamalu kamangka sebabe ora miliki opo nafsu. Benar ya? Fala tatamaluka mangka sebabe ora miliki opo nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Antazhara yento nglahirake opo nafsu, nglahirake sean ing suci-wici. Syek mau min zalika sangi mengkono zalik kay mau dhuwur. Ulum wal fuhum wal ahwal wal asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Min zalika sangi mengkono mazkur, yani ulum minal hulum wal fuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tatamaluka an tazharu syai'an min dzalika. Maka nafsu itu tidak memiliki tidak ada daya, tidak memiliki kemampuan untuk menampakkan semua tentang itu. Mau memamerkan ilmu ya ornana, mau memamerkan tentang kecerdasannya di bangku sekolah juga nggak pernah sekolah, umpamane kayak gitu kan. Mau memamerkan tentang gelar, orang nggak punya gelar, ya, dan seterusnya, ya. Itu kalau orang dalam kekurangan, ya, itu dalam kekurangan. Pokoknya mau ngedingna apa ya orang ngedingna, ya. Ya fahuwa mangkoti qobet, oleh sebab itu, karena mau memperlihatkan apa saja itu, nggak ada yang mau diperlihatkan kepada orang lain, mau dipamerkan, mau disombongkan kepada orang lain, itu nggak ada. Ya fahuwa mangkoti qobet, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, iku aqrabu lawi slamet, iku aqrabu lawi perak, iku aqrabu lawi perak opo qobet, wi perak lis salamati maring selamat. Jadi hidup dalam kekurangan itu lebih mendekati arah selamat duniane, selamat agamane, selamat akhirat. Tapi ya menungsa iku mau panjen iya
sekalipun sudah tahu kayak gini, kalau ditanya mau miskin, ya peluang untuk selamat besar sekali, ya. Apa mau kaya, peluang untuk selamat itu kecil sekali. Tetap masih milih ya kepingin yo sugih tapi sing selamat. Ya enggak. Itulah kecerdasan manusia. Nggak mau diarahkan ya wis lah orang apa-apa miskin, sementing peluang untuk selamat itu gede sekali, ya. Ada peluang untuk terpleset kecil sekali, nggak mau, tetap milih, ya. Ada orang ditanya kepingin selamat dunia nih apa selamat akhirat, nggak mau milih salah satunya, mas. Mesti dua-duanya. Yo ini ya selamat akhirat dunia nih, selamat akhirat. Kepingin sugi nang dunia apa sugi nang akhirat? Ya kepingin loro-loro nih lah. Dunia nih yang akhirat. Udah gitu mengeluarkan ayat lagi. Allah sendiri kan berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya serempet ya. Ada ini wong kayak gini yang lagi. Habis lah ya. Baik, kanggo pengetahuan lah ya. Ini kanggo pengetahuan, setidaknya apabila kita hidup dalam kemiskinan paling enggak bisa buat tambah, bisa buat pelipur lara. Seandainya kita diberi kecembaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus waspada karena sudah tahu bahayanya apa kalau saya hidup kaya. Kayak gitu, paling enggak lebih waspada. Ini kan sudah pernah ngaji, ini bahayanya kalau hidup serba kecukupan, ini begini-begini, potensinya akan begini-begini. Kayak gitu ya. Lanjut. Wa wujudil qudrati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujudil qudrati lan wujude kuwasa ngal wafa ing atase nuhoni atau femaring salamati. Wa wujudil qudrati lan wujude kuwasa ngal wafa ing atase nuhoni biadabil ngubudiyati kelawan piro-piro adabe sifat ngami hulo atau pengabdian, biadabil ngubudiyati kelawan piro-piro adabe sifat ngami hulo, ya. Jadi lebih dekat arah kepada keselamatan dan lebih dekat untuk bisa menemukan kemampuan apa? Kemampuan untuk bisa menjalani adab-adab tentang ubudiyah, tentang penghambaan karo Gusti Allah, ya ora sombong. Walizalika lan krono areh mengkono akrobu lisalamah kuwe. Bismillahirrahmanirrahim. Asarohu milih sopo al ngarifuna wong kang ahli ma'rifat. Asarohu milih, ya milih, benar, dua-duanya milih. Walidalan krono are mengkono akrobu lisalama. Asarohu milih sopo al arifuna wong kang ahli ma'rifat, milih ngalal pasti ngatase paset, milih ngalal pasti ngatase paset. Ini barangkali bisa saya sampaikan, dah buat jam 10 ya. Semoga kita semuanya bisa paham, pelan-pelan tapi bisa paham, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi peredam atau penghibur apabila kita merasa di dalam hidup ini masih banyak menemukan kekurangan sana sini, ya, khususnya dalam masalah maisha, banyak hal-hal yang belum tercapai. Kita sedikit terhibur atau terobati dengan pengetahuan semacam ini.